Saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mustafa saking Wiradesa mau bertanya Gus, untuk penjelasan untuk menghayati dan merasakan dalam diri ayat wa nahnu aqrabu ilaihi bil walid. Saderenge matur nuwun lan matur nuwun kangge masyarakat Jejar Wayang ingkang sampun mengundang Gus Mukhlason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami maksud daripada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu bagaimana? Dan saya itu lebih dekat daripada urat leher. Itu maksudnya Pak Bu adalah hidup. Itulah di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, Subhana, Maha Suci, Sapa Allah, hidup. Hidup baik yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan, itulah maksudnya nahnu itu di situ. Dan aku, kita itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Artinya Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bila mana jenengan menginginkan nyata wujudnya Allah, maka fanakanlah dulu nyatane wujud iro. Saya ulang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksud makhluk syahidnya adalah hidup. Zat yang maha suci yang ada dalam atau di luar dirimu. Orang Jawa mengatakan urip sejati. Jikalau hatimu ingin menyatakan wujudnya urip sejati iku, terlebih dahulu ilangono fanakanlah kewujudan iro, kewujudan makhluk dalam dirimu. Niki jeruk Pak, tak tumpuki koplok sampai kapanpun nek ketutup koplok ora ketinggal. Nggih napa mboten? Sampeyan iso delok teko nisor kae kaca. Ada tutup sing gak iso terpengaruh menyang pendelengan sampean. Ada tutup yang tidak mempengaruhi dan menghijabi penglihatan jenengan. Apa? Kacamata. Ikulah tutup. Tapi justru dengan berkacamata jenengan ini akan nyata apa yang tertutup. Tapi selain kacamata, ya seperti ini, ya nggak bisa. Artinya, enak Pak nek gondol Pak, wis. Selama di dalam hati jenengan masih merasa jenengan wujud, sampai kapanpun ayat ini gak terpengaruh darang diri jenengan. Ora ono guna lan manfaate. Tapi jikalau sampai menginginkan ayat ini ada dampak di dalam hati jenengan, maka terlebih dahulu hilangkanlah kewujudan siro, kewujudan makhluk siro hilang. Terus caranya ya napa? Untuk caranya bagaimana kita untuk menghilangkan kewujudan jenengan? Pak,
Jujur nggih, tak takoki jawab apa, nek iya iya, nek enggak. Jenengan kalih kula niki kan makhluke pangeran toh. Sing nyiptakno kan pangeran toh. Jenengan kalih kula niki asale ora ana. Ana sebab dianakno sing ana. Adanya kita itu sebab diadakan oleh sang yang ada. Nggih napa mboten? Berarti asline kita itu tidak ada. Adanya itu seakan-akan ada jenengan. Aslinya mboten tidak ada. Gus tambah bingung aku. Wis ngeten lho maksude. Bali ira nang asalmu. Iki carane untuk meniadakan kewujudan kita. Kembalilah kau kepada yang asalmu. Apa? Asal kita tidak ada, ya toh? Oke. Cara kita kembali ke tidak ada asal kita. Berzikirlah sirul asror. Yaiku dzikir sing tidak terucap baik secara lesan dengan nama atau sifat, baik di lesan maupun di hati. Tapi dzikir ini hanya dirasa. Rasa itu apa? Iman yang ihsan. Di dalam ruh itu ada rasa Pak, ada iman. Namanya rasa itu enggak pernah bohong. Di dalam ruh itu ada ihsan. Atau disebut wong Jawa rasa. Di dalam rasa iku ana cahaya atau nur makrifat. Rasa itu enggak pernah bohong, enggak percaya? Iki jeruk. Ben bukan kula sing ngomong. Ngono kula sing ngomong kok dikira ndadekno gero. Jenengan maju salah satu. Ibu, bapak, siapa yang masuk? Tak dulang. Enduk. Ya wis guna nduk tak moro kula. Sampeyan dahar, sampeyan rasakno iki rasa duren apa rasa jeruk? Jeruk, Gus. Oh, jeruk ya. Senes kula sing ngomong lho nggih. Rasa itu enggak pernah bohong. Iman yang enggak pernah salah ketika saat iman sampai itu sudah diiksan. Iman yang sudah diiksan adalah bersaksi wujudnya Allah, bukan namanya Allah, bukan sifatnya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan antak budallaha ka'annaka taroh. Sing dipandang, sing disaksekno iku bukan namanya tapi wujudnya. Qur'ane pundi yang dimaksud dzikir sirul asror? Surat topo? Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud ingat yang sebenar-benarnya ingat? Hatimu sadar kalau semua apapun yang menterjadikan, yang berperan hanyalah Allah. Lakukanlah kembali ini ke asalmu. Jikalau jenengan sudah betul-betul dikatakan kembali ke asal, wa inna ilaihi rajiun, berarti jenengan aslinya tidak wujud. Lah disitulah akan nyata wujudnya yang wujud. Itulah ihsan, itulah makrifat.
Bukan makrifat itu si hamba itu bisa melihat wujudnya Allah. Enggak. Tadi kan hamba sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada hanyalah yang ada. Bisa. Tambah bingung kapok. Ngeten lho Pak, ringkese. Memangnya iki nek cara ilmu itu sondok bingung. Tapi nek wis sampean lakoni nanti bingung iku hilang. Allah sendiri yang membimbing jenengan nanti. Allah sendiri. Jikalau itu sudah jenengan terapke, jenengan sudah kefanaan atas diri Anda, yaitu tahu laksana jeruk ini kopiai sudah hilang. Nyatalah wujudnya jeruk bukan wujudnya kopiah. Iki pitakone wong bapak-bapak mulai 1 sampai 3 jangan pernah kau tanyakan pada wong ahli syariat. Temen aku berpesan seperti itu. Anda tidak akan menemukan jawaban, justru malah kau akan dihujat. Kesesat tekon di awakmu. Nantinya di situ. Dan itu maklum Pak. Maklum karena kita dulu memang seperti itu prosesnya. Sebelum kita bercinta pada Allah, kita itu bercinta dulu pada selain Allah. Dan kita semuanya itu ada proses. Dan keberadaan ulama-ulama syariat itu penting. Sebagai pemahaman kita di dalam hukum syariat. Dan itu sebagai proses kita. Ya jadi salahno, intine piye carane sikil kiwa sikil tengen melaku bareng iku kok melaku kok indah. Ya melakune ya ganta-ganti lah Pak. Ojo bareng ini. Wah. Indah nanti. Janganlah kau berjalan dengan kaki satu. Temen artinya ikutilah teladan Rasulullah. Syariate melaku, hakikate ya melaku bebarengan. Wis sekarang Ibu monggo nek wonten, nek gak wonten ya bonus. 11:30. Tenang mawon, kula mboten mantuk mboten. Benjing niku wonten teng Pemalang. Jadi kula wau sampun izin mboten kerja. Monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Gus, lebih utama mana ilmu dan takwa? Itu aja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana antara ilmu dengan takwa? Sebetulnya ilmu itu juga ada di takwa. Takwa tidak akan dikatakan takwa jikalau tidak ada ilmu. Sebab karena proses ilmulah akan menjadikan hatimu bertakwa. Pertanyaannya, lebih utama mana antara ilmu dan takwa? Tergantung olehnya kami menjawab dari mana. Mohon izin kalau tak cerutuan dulu. Mengke sampean simpulaken piyambak ya. Tak uraine sik.
orang akan berangkat takwa dengan benar. Takwa. Hati seseorang akan menyandang muttaqin, takwa dengan benar, apabila ada 3 unsur. Unsur pertama untuk membentuk takwa yang benar adalah ilmu. Tinggal yang dimaksud takwa ini takwa yang mana? Apakah takwanya jasmani? Apakah takwanya rohani? Definisi daripada takwa adalah meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu definisi takwa. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini berangkatnya dari ilmu. Jasad ini karena didasari, dielmoni dengan ilmu syariah, maka olehnya jasad meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah mesti benar. Karena apa? Karena didasari dengan ilmu pengetahuan. Sehingga orang itu tidak mudah jasmaniyahnya akan menjalankan larangan dan meninggalkan, tidak mudah meninggalkan perintah karena tahu ilmunya. Cara wong salat secara jasmaniyah berhubung tahu ilmunya salat mesti benar. Mana syarat sahnya salat, mana sah rukunnya sholat, tahu. Karena berilmu. Ini sekitar takwa secara jasmani. Dipraktekanlah di dalam setiap kehidupan jasmaniah ini, yaitu meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Terus menerus itulah disebut nyun sewu istiqomah. Ilmu, amal itu praktek, jasmaniyah itu bentuk prakteknya meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini sudah sedia kala jenengan waktu masa tarbiyah ibtidak dibekali seperti ini, Pak. Dan inilah yang akan menyelamatkan jasmaniyah anak-anak kita untuk tidak mudah melakukan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu saran mawon saya ngomong pada anak-anak kita, kalau kita itu masanya sudah tertinggal itu, anak-anak kita baik laki maupun perempuan pondokno wis titik. Sebab lembaga yayasan yang mendidik terhadap jasmaniyah untuk bertakwa miturut Quran ini mayoritas lembaga pondok pesantren. Pondok no. Jikalau kita dulu tidak mondok dikarenakan memang keadaan, Pak. Kadang-kadang nggih, keadaan gak isok mondok karena orang tua kita dulu enggak ada dana untuk ngondokno. Sekarang, Pak, jangan kau jadikan ukuran ketidakadaan biaya itu menjadikan jenengan iki pesimis, jangan. Lebih-lebih jenengan sudah mengenal tentang tauhid la ilaha illa anta dan ana wa aslimu lahu, tawakallah. Ingat surat At-Tolak ayat 3 Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu.
Barang siapa yang betul-betul menyerahkan seluruh persoalan itu terhadap Allah, itu namanya tawakal. Bentuke sing nglakoni kabeh iku Gusti Allah, jenengan gak merasa bisa membiayai, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi. Percaya gak percaya, itulah Al-Quran Allah berjanji. Bahkan sebelum ayat itu, ayat yang 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang memegang teguh takwa, maka Allah akan membuka seluruh pintu yang tidak bisa dibuka, Allah akan buka. Apakah pintu rezeki, apakah pintu sing durung garwa isok garwa, apakah pintu sing nyambut gaene iku mang buntu wae gak buka-buka, itu dibuka. Lebih-lebih makhrajan ini hati kita yang tidak wusul-wusul. Sebab apa kok gak wusul? Lah itu berarti takwone kurang. Sampai gak usah engko anakku di biaya tekan ndi, jangan. Kami sudah membuat kurikulum, Pak, tentang pondok syariah. Selama ini kan pondok hakikat ya. Nah ini insya Allah kami akan sudah bikin kurikulum untuk membuat pondok syariah sesuai dengan pondok-pondok salaf. Tetap pengajaran Quran, pengajaran hadis, ijma' qiyas, ilmu tentang ilmu alat, itu semuanya nanti kami ajarkan. Ini masih memandang kami tempat karena tuntutan terhadap jamaah, karena ingin memondokkan yang satu pondok itu ilmunya lengkap, baik syariat sampai ma'rifat. Itulah mengapa disebut pondok Miftahul Ulum Jaya Baru. Ya di situ. Jayane dhisik, barune keri. Jaya iku sifate Allah, baru sifate makhluk. Ilmu yang ngebabno masalah Allah yaitu ilmu tauhid, ilmu yang ngebabno tentang masalah makhluk iku ilmu syariah. Itu penting sebagai pendidikan. Lah bagi jenengan yang sudah berkeluarga, masane mondok mana gak mungkin. Anak-anak kita aja, biar gak seperti kita syariate. Syariate kita 10%, ya wis 10%. Anak sampean biar sampai 50% atau bahkan 100%. Cukup kita. Syariatnya 10% yaudah. Sekarang sibukkanlah hakikat sampai datang Allah. Buka dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bagi masa kados jenengan umur yang sudah ambu lemah ini, mana yang dipentingkan? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Wabtaghi lan raihlah ngolehno sira, dapatkanlah fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake, kang nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa sing dianugrahno? Yaiku darul akhirah. Dar rumah akhirat, rumah akhirat. Berarti apa? Hubungan ruhaniyahmu langsung datang Allah. Duduknya di jalur hakikat makrifat. Wis iku. Salat sampean misale maca Fatihah iku mangkok. Nyun sewu lho ya. Gak cetha blas dirungokno. Koyoke bener tapi salah kabeh. Dari sisi makharijul hurufnya belum lagi tajwidnya wis tek bletotan. Wis katakanlah syariat sampean iku cuman 10%. Wis oke lah, aku yo gak ngelarang pondok maneh untuk ngaji. Tapi nek ayat iki sing bagi jenengan kali kula sing wis mendekati kematian, utamakanlah hubungan ruhaniyahmu langsung pada Allah. Sehingga dengan begitu, walaupun
bacaan syariat sampai niku bletotan maca Fatihah, sing penting ati sampai niku bisa khudur menyang Allah. Iku piye carane? Lha ngoten lho. Sebab ayat itu wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong bagiamu ning dunya aja ditinggalno. Artinya hukum syariat sing sampean ketahui berapa persen, yus jalakno. Jalakno. Itulah maksud bagiamu di dunia. Sing penting jenengan iki noto ati lewat rasa langsung datang Gusti Allah. Jadi Bu, ilmu tentang syariat itu penting ketika saat masa sampean ditarbiyah ibtida, sanawi, aliyah. Ben Qur'ane cetha dari sisi bacaan, hadise, kitabe, ya ngoten. Ben cetha. Tapi nanti jenengan harus suruh meneruskan tolap takwa secara ruhaniyah. Noto lakune ati. Lah niki. Jalure ada di dinu tauhid, ilmu hakikat untuk bisa makrifat. Apa takwa secara ruhaniyah? Ani budullaha wajtanibut tauhid. Arahkanlah hati sampean, imankanlah hati roh sampean kali kula hanya pada yang esa. Ani budullaha. Prasaku papane wis gawedhe. Kula gosoki Pak nggih. Wis tak tulis cilik-cilik aneh. Inilah takwa secara ruhaniyah. Ani budullaha. Condongno, arahno, wajah ruh sampen iki terhadap maksudnya Allah itu bukan nama, tapi yang esa. Lah yang esa yo ning jaba ning jero jenengan kali kula niki. Dalam ayat lain, ini wajah tuwaj hiya. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku. Pundi wajah ruhku? Rasa nabi wajia terhadap wajah Allah. Bentuknya pundi? Bentuknya mana kalau kita dikatakan menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah? Ningati sampai di dalam hati Anda sudah tidak ada lagi rasa selain ahad yang melakukan segala hal apapun. Iki gak diucap loh Pak ya. Tapi diimani, dirasa. Iku carane. Lalu wastanibut taghut. Ati sampai ngedoi. Ngedoi bahasa Indonesia apa? Menjauh. Atau huta ing sakliyane Allah. Artinya jangan pernah ada iman suara ini suarane klason. Bersumber dari klason, difasehno klakson, cara barate bel iki lah klakson to. Tapi hati sampean iku yakin hadza kalamullah. Itu dawuhe Allah. Ning ati lho Pak nggih. Ning ati. Makhluke klason nang ati sampean ilang ngono. Biar penghambaan jenengan, pujaan pujinya jenengan iku betul-betul hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Sebab yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan
terhadap jenengan hanyalah Allah. Makhluk siapapun nggak bisa. Bon, ini takwa secara hakikat. Untuk menjadi takwa yang seperti ini, prosesnya juga dari ilmu dulu. Ilmu hakikat, dinu tauhid ini jenengan terima. Kalau itu sudah jenengan terima, maka laksanakan, amalkan, praktekno di setiap aktivitas apapun. Tentang ilmu Kanjeng Nabi dawuh, wajibe golek ngelmu iku. Apabila ilmu ini adanya di negeri Cina, wajib kita harus ke Cina. Walau bisin, walaupun adanya di negeri Cina, maka kita wajib ke sana. Artinya apa? Sekalipun ilmu ini terdapat pada hati seseorang yang kita anggap orang itu majnun. Majnun iku wong edan. Wong sing ning ngarepe menungso akeh iku sampel. Kalau ilmu itu ada di situ, maka wajib kita untuk bertolak. Wajib kita untuk minta pengajaran ilmu tersebut. Artinya, apalagi ilmunya itu jatuh pada hati seseorang yang di tengah-tengah masyarakat sebagai panutan. Siapakah guru yang bisa kita anut? Yaiku guru sing gak bebanno terhadap santri. Bisa. Guru sing gak bebanno terhadap jamaah. Sebab Kanjeng Nabi tidak pernah bebankan terhadap umat, nggak pernah. Paham maksud kula? Paham nggih? Siapapun kita, jadi guru model apapun kita, mohon maaf loh, sekali lagi mohon maaf. Jikalau di dalam dada kita belum terbebaskan sifat basariah, apa sifat basariah? Sifat idik-idik nafsu. Dikarenakan kita tidak berlaku ilmu amal istiqomah. Nyun sewu, sekali lagi nyun sewu. Pasti olehnya kita menyampaikan petunjuk-petunjuk ingin dibalas. Itu pasti. Bagaimana kedudukan makalah Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan kok jika pantese awakmu bebanno nanggone umat dengan bentuk pengharapan apapun. Lah wong sing genahno kabeh Gusti Allah. Sing genahno Gusti Allah ta, Pak? Dipaido guru iku mang mbek Gusti Allah. Lewat makalane Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Kok cik gak pantese? Bahasa Indonesia ini apa? Kok cik gak pantas ini loh? Kok yo tidak pantas bagi kita yang ketika mengajari terhadap murid kita, kita mengharapkan balasan dari murid. Padahal semua itu yang berlaku adalah Allahnya. Berarti kalimat ini termasuk sindiran terhadap kita yang hati kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Siapapun kita pasti seperti itu, Pak. Biar tidak seperti itu, ajaran Rasulullah yang di situ tidak membebankan bahkan membantu terhadap umat, jalur dinul haq harus jenengan pelajari.
Intine lari mondok wau jangan cukup Anda itu faham mentoke ilmu alam Jawahirul Maknun saja, jangan. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, fikih jangan. Cara Qur'ane balaghah mantek jangan berhenti di situ. Lanjutkanlah mondokmu sampai pada ilmu dinut tauhid, ilmu tasawufnya. Setelah itu pulang. Enggak apa-apa. Kebanyakan kita itu kadang-kadang di tengah jalan pun leren. Kebanyakan gitu. Lebih-lebih Pak, pentingnya ngondokno anak itu di masa sekarang ini Pak ya. Masa di mana anak-anak kita menghadapi globalisasi. Semua kabar gampang dicari di medsos. Kalau anak kita tidak kita masukkan di pendidikan pondok pesantren, mohon maaf, gak usah ngomong anak SMA Pak. SMP aja perutnya sudah buncit. Tahu buncit? Ada anak SMP sudah hamil, sing ngamili yo kancanya sendiri. Coba kalau jenengan punya anak, jenengan taruh di pondok. Harus sesuai aturan kedisiplinan pondok, tapi ojo ngolek pondok sing kiyaine iku apa? Wah, bahaya itu. Terus wonten, nggih ta? Ya Allah. Fitnai dajjal di akhir-akhir zaman ini seperti itu Pak. Mestinya bisa memberikan contoh, malah seperti itu. Ya wis, contoh itu kudu ono, tapi gak oleh ditiru. Mungkin kiai ini sik enom bae Pak. Wis mbuh wis gak usah ngureh tutuk kono. Sing penting sampai nek ngondokno anak, sampai delok sik latar belakange pondok iku piye. Ngaten, ojo angger ngondokno anak. Estu mondok iku penting, tapi mencari pondok itu luwih penting. Mempertimbangkan keadaan pondok itu luwih penting. Ilmu yang jenengan maksud iku utama. Ketika saat jenengan kali kula di proses perjalanan ilmu. Tapi ketika saat jenengan sudah laku amal khalwat, nggih mohon maaf, dengan istiqomah ilmu itu masih berjalan. Tapi kalau sudah di akhad, udah Pak, jenenge takwa itu luwih utama. Jadi saya menjawabnya, kalau saya jawab dari proses jenengan kali kula pemahaman ilmu niku penting.